memperdalam kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 14 ayat 25 sampai 33, di mana kami akan membahas harga untuk mengikuti Yesus. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Tuhan yang bekerja bagi kami, sehingga kami dapat menangkap hikmat dan bijaksana dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan lebih dalam. Kami yakin jikalau Roh Tuhan yang bekerja bagi kami dalam pikiran kami, sehingga pikiran kami terbuka akan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan pertemuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini yang sekaligus menjadi bahan bimbingan khotbah yang akan dibawa di tengah-tengah gereja kita, yang bisa menjadi satu perenungan, yaitu dari Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai 33. Saya bacakan dalam terjemahan TB2, dikatakan seperti ini. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menyanyiakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Penggalian firman Tuhan ini berdasarkan ekspositori. Ekspositori artinya bagaimana kita bisa melakukan eksegesi terhadap teks Alkitab, lalu kita bisa memaknai lebih dalam dan menerjemahkannya dalam kehidupan kita pada masa kini. Saudara-saudara, dalam perenungan kita pada malam hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan di brosur, harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus. Bagaimana kita mau melihat tema ini pada hari Minggu yang akan datang dengan suatu tujuan bahwasannya bagaimana orang-orang yang percaya itu betul-betul tahu arti mengikuti Yesus dari kebenaran firman Tuhan ini. Bahwasanya ada yang harus dibayar, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya sekedar dari rutinitas saja begitu, tapi bagaimana dia bisa berani membayar harga demi untuk mengikuti Yesus di dalam kehidupannya. Jadi mengikuti itu bukan hanya sekedar mengekor gitu, tetapi betul-betul bisa mengikut itu, mampu mempertanggungjawabkannya di dalam kehidupannya. Lewat apa? Lewat
komitmen, lewat pengorbanan, lewat kemerdekaan sejati dalam iman begitu. Bagaimana itu bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahwasannya dia betul-betul ada yang harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus. Saudara-saudara, bagaimana kami sampaikan tadi, harga yang harus dibayar itu harus nampak dalam komitmen, harus nampak dalam pengorbanan, harus nampak dalam kemerdekaan sejati dalam iman. Itu yang mau kita lihat, bahwasannya harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus. Bagaimana komitmen kita, bagaimana pengorbanan kita, bagaimanakah kita di dalam iman yang betul-betul dimerdekakan dalam kuasa Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita perlu melihat komitmen total gitu, totalitas kehidupan. Jadi saudara-saudari, bahwasannya totalitas komitmen itu bahwasannya menjadi murid bukan persoalan nominal atau kuantitas begitu yang paling utama, tetapi adalah kualitas kehidupan begitu. Jadi kita harus sadari bahwasannya pemuritan dalam kekristenan bukan hanya sekedar mengikuti ajaran Yesus secara nominal, melainkan menuntut komitmen total dan kesediaan untuk menempatkan Kristus di atas segala sesuatu. Dalam Injil Lukas tadi yang sudah kita baca tadi, Yesus menegaskan bahwa menjadi murid berarti siap menghadapi penolakan, siap melakukan pengorbanan, dan bahkan melepaskan keterikatan yang terdalam dalam hidup begitu. Jadi komitmen ini tidak bersifat setengah hati. Yesus menuntut agar kasih dan kesetiaan kepadanya melampaui kasih kepada keluarga, kepada harta, dan bahkan kepada nyawa sendiri begitu. Hal ini menantang setiap orang percaya untuk melakukan evaluasi secara jujur terhadap dirinya. Apakah mereka sungguh-sungguh siap membayar harga pemuritan itu? Dalam konteks ini, saudara-saudari, pemuritan menjadi panggilan yang radikal, yang menuntut prioritas mutlak kepada Kristus, bukan sekedar formalitas keagamaan atau tradisi turun-temurun begitu. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwasannya prioritas mutlak Kristus di atas segalanya. Kita juga bisa melihat tadi dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33 itu, Yesus menunjukkan perumpamaan tentang pembangunan menara dan raja yang hendak berperang. Nanti akan semakin kita dalami lebih dalam. Yesus mengajak para pendengar untuk menghitung biaya sebelum mengambil keputusan menjadi murid. Disitulah nampak harga yang harus dibayar dalam mengikuti Yesus. Dan juga saudara-saudari, Lukas menulis bahwasannya ajaran Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem, sehingga setiap tuntutan pemuritan selalu dikaitkan dengan realitas penderitaan, penolakan, dan pengorbanan yang akan dihadapi oleh para pengikutnya. Saudara-saudari, bahwasannya bisa kita lihat bahwasannya Injil Lukas ini ditulis oleh Dr. Lukas. Dia salah satu penulis Perjanjian Baru yang diduga di luar orang Yahudi. Dia berasal dari Antioquia. Kembali kami sampaikan bahwasannya dia adalah seorang pembantu begitu, seorang pembantu dari majikan, dengan tujuan menyekolahkan dia supaya bisa menjadi dokter majikannya. Tapi saat dia sedang studi kedokteran, dia sangat luar biasa dan brilian gitu. Dia melakukan penelitian oleh karena keheranannya kepada Rasul Paulus gitu, yang sampai
siap sedia dia masuk penjara dalam kebenaran, akhirnya dia tinggal di Yerusalem dalam mendidik Yesus Kristus begitu. Lalu habis itu dia pergi ke kota Roma, meneliti bagaimana Paulus sampai di penjara di kota Roma. Saudara-saudari, kalau kita lihat bahwasanya Injil Lukas ini adalah sambungannya kisah para rasul begitu. Jadi sangat panjang. Lukas ini ada 24 pasal, lalu kisah para rasul ada 28 pasal ditulis oleh Lukas. Jadi bisa kita lihat dia berurutan, dia ditulis dimulai dari Galilea begitu, terus berangsur-angsur sampai masuk ke Yerusalem. Di Yerusalem akhirnya Yesus dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu disampaikan kepada murid-murid kalau kuasa dari tempat Tuhan Maha Tinggi itu turun bagi mereka, yaitu Roh Kudus, maka mereka akan menjadi saksi dimulai dari Yerusalem, Samaria, Judea, dan sampai ke ujung bumi begitu. Jadi bisa kita lihat itu mulai dari Galilea terus ke Yerusalem, lalu dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Injil Lukas itu lalu masuk ke kisah para rasul, dari kisah para rasul teruslah Injil itu disebarkan ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang kekasih, kita mau melihat nanti dalam kebenaran firman Tuhan ini harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus begitu. Lukas mengajar bagaimana komitmen, bagaimana pengorbanan, bagaimana kita betul-betul dimerdekakan dalam iman. Jadi kita dengan senang hati gitu melakukan pemberitaan firman Tuhan itu. Lalu bagaimana nanti itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita gereja masa kini. Saudara-saudari, bahwasanya bisa kita lihat adanya tuntutan radikal daripada pemuritan itu. Hati-hati saudara-saudari dengan makna kalau kita lihat tadi dalam ayat 25, 26 itu saudara-saudari makna membenci gitu. Itu bisa dilihat dari prioritas semitik dari ataupun tata bahasa. Saudara-saudara yang kekasih, makna membenci dalam Lukas 14 ayat 26 seringkali menimbulkan pertanyaan begitu. Sebab secara harafiah kata Yunani di situ miseo yang berarti membenci, namun dalam konteks budaya Semitik dan pemikiran perjanjian baru, istilah ini tidak dimaksudkan sebagai perintah untuk memendam permusuhan atau kebencian emosional terhadap keluarga atau diri sendiri begitu. Tapi sebaliknya Yesus menggunakan bahasa yang sangat tegas untuk menekankan prioritas mutlak dalam mengikut Dia. Jadi dalam tradisi Semitik ungkapan membenci kerap digunakan secara idiomatik untuk menunjukkan perbandingan prioritas, yaitu menempatkan sesuatu di bawah hal yang lebih utama. Dengan demikian, Yesus menuntut agar kasih dan kesetiaan kepadanya jauh melebihi atau melampaui kasih kepada keluarga, harta, bahkan nyawa sendiri. Ini adalah panggilan untuk menempatkan Kristus di atas posisi tertinggi dalam hidup, di atas segala relasi dan kepentingan pribadi begitu. Jadi itu maksudnya saudara-saudari, bahwasannya kasih dan kesetiaan itu melampaui keluarga, kebutuhan keluarga kita. Jadi bukan berarti nih saudara-saudari dalam rangka membenci ibu bapak, saudara-saudara dan juga siapa yang ada di dalam rumah kita, tetapi tujuannya bahwasannya bagaimana kita bisa menempatkan kasih dan kesetiaan kepada Kristus itu mau melampaui segalanya gitu. Jadi saudara-saudari, penekanan Yesus dalam Lukas 14 ayat 16 sampai 33 itu sebagaimana yang diuraikan dalam firman Tuhan tadi menegaskan bahwa pemuritan adalah panggilan radikal yang menuntut evaluasi diri secara serius dan kesiapan untuk membayar harga penuh. Dua perumpamaan yang digunakan Yesus, pembangunan menara dan raja yang hendak berperang, mengilustrasikan pentingnya
membiayai sebelum mengambil keputusan menjadi muridnya. Jadi seorang murid sejati harus sadar bahwa mengikuti Kristus berarti siap menghadapi penolakan, pengorbanan, bahkan kehilangan relasi terdekat dan harta benda. Dalam narasi Lukas, tuntutan ini tidak bersifat simbolis belaka, melainkan nyata dan konkret. Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa pemuridan menuntut penyerahan segala milik dan komitmen yang tidak terbagi. Bagaimana kita utuh begitu. Bahwasannya kasih dan kesetiaan kepada Kristus itu bahkan melebihi hubungan darah daging di tengah-tengah keluarga kita. Ini saudara-saudari perlu menjadi suatu evaluasi yang serius di dalam kehidupan kita. Apakah terjadi firman Tuhan ini? Ataukah kita masih keterikatan dalam hal duniawi? Butuh kita kajian yang sangat mendalam bahwa pemuridan dan perjuangan itu bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan melalui iman kepada Kristus begitu. Seperti raja yang harus realistis menilai kekuatan sebelum berperang gitu. Demikian pula setiap orang percaya harus mempertimbangkan konsekuensi dan tuntutan radikal dari mengikut Yesus. Komitmen ini menuntut pelepasan dari keterikatan duniawi, kesiapan menghadapi penderitaan, dan keberanian untuk tetap berjuang dalam iman meski harus berhadapan dengan tantangan dan godaan dunia ini. Jadi saudara-saudari, pemuridan yang sejati bisa kita lihat dalam Injil Lukas ini, bagaimana kita bisa betul-betul memiliki kemerdekaan yang sejati gitu. Pembebasan dari belenggu dosa dan keterikatan duniawi hanya dapat dicapai melalui iman teguh dan penyerahan total kepada Kristus. Begitu saudara-saudari. Jadi bisa kita lihat makna membenci dalam Lukas 14 ayat 26 itu harus dipahami sebagai simbol dan komitmen total gitu. Pengorbanan dan kesiapan menghadapi segala risiko demi kesetiaan kepada Kristus. Jadi tuntutan radikal pemuridan ini menantang setiap orang percaya untuk menata ulang prioritas hidup, menempatkan relasi dengan Kristus di atas segala hal, dan menjadikan kemerdekaan sejati dalam iman sebagai tujuan utama begitu. Perikop ini menjadikan seruan yang sangat mendalam hubungan manusia dengan Tuhan, dan juga bagaimana manusia itu bisa mempraktekkan atau gereja pada masa kini untuk membangun komunitas yang berani membayar harga pemuridan dan setia dalam pengorbanan demi kerajaan Allah. Jadi ini satu tuntutan radikal pemuridan Yesus Kristus, saudara-saudari, dan bahkan dikatakan tadi dalam ayat yang ke-27 itu, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti siapa yang menyatakan bahwasannya dia mau menjadi murid Yesus, dia harus bersedia memikul salib. Salib itu adalah lambang penderitaan. Lambang bahwasannya dia siap sedia memikul tantangan apapun dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat perumpamaan yang pertama. Ada dua perumpamaan dalam firman Tuhan ini. Yang tadi perumpamaan membangun menara. Perlunya saudara-saudari bagaimana kita mengevaluasi diri kita dan perencanaan kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus begitu. Kita bisa memiliki usaha yang besar dan bisa kita melihat risiko kegagalan ataupun ejekan kalau tidak betul-betul kita menjadi murid Yesus gitu. Bagaimana komitmen total kita dan ketekunan kita. Jadi saudara-saudari, perumpamaan membangun menara dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30 ini
merupakan salah satu ajaran yang menonjol dalam Injil Lukas, saudara-saudari, menyoroti evaluasi diri dan perencanaan matang dalam mengambil putusan besar dalam kehidupan rohani. Dalam konteks budaya Yunani, membangun menara bukanlah proyek kecil, melainkan simbol dari sebuah usaha besar yang menuntut perhitungan biaya dan sumber daya secara cermat. Lukas dengan gaya sastra khasnya menempatkan perumpamaan ini di tengah narasi perjalanan Yesus menuju Yerusalem, menegaskan bahwa setiap keputusan untuk menjadi Kristus harus didasari pertimbangan yang matang, bukan sekedar dorongan emosi sesaat ini, saudara-saudari. Yesus menentang para pendengarnya untuk tidak gegabah dalam mengambil komitmen iman, melainkan sungguh-sungguh menimbang konsekuensi dan pengorbanan akan dihadapi. Dengan demikian, perumpamaan ini, saudara-saudari, menjadi seru bagi setiap orang percaya untuk melakukan refleksi mendalam sebelum memutuskan mengikuti Kristus, begitu. Bisa lebih jauh kita lihat dalam perumpamaan ini, saudara-saudari, bahwasanya kegagalan dan kejelekan akan diterima seseorang jika memulai sesuatu tanpa persiapan yang memadai. Yesus menggambarkan bagaimana seseorang yang gagal menyelesaikan menara akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Sebuah gambaran yang sangat relevan dalam konteks masyarakat Mediterania kuno yang sangat menghargai kehormatan dan reputasi, begitu. Dalam pendalaman ini, saudara-saudari, perumpamaan ini dipahami sebagai peringatan agar setiap calon murid Kristus menyadari bahwa pemuridan menuntut komitmen total dan kesiapan menghadapi tantangan, bukan sekedar antusiasme awal, semangat awal, begitu. Lukas menulis dengan memperhatikan latar belakang sosial dan budaya jemaatnya, sehingga pesan tentang pentingnya menghitung biaya pemuridan menjadi sangat kontekstual dan sangat penting bagi gereja mula-mula dan juga pada gereja masa kini, gitu. Evaluasi diri yang jujur dan perencanaan yang matang menjadi kunci akan perjalanan iman. Tidak berhenti di tengah jalan, tapi bagaimana kita berani membayar harga itu sampai kepada tujuan. Perumpamaan ini membangun menara ini menegaskan bahwa pemuridan sejati adalah panggilan untuk ketekunan dan kesetiaan, tidak setengah hati. Yesus menuntut agar setiap orang yang ingin menjadi muridnya betul-betul siap memikul salibnya dan mengikut Yesus, benar-benar siap untuk membayar harga, baik dalam bentuk pengorbanan waktu, baik dalam tenaga, baik dalam relasi, maupun dalam harta, saudara-saudari. Dalam narasi Lukas, tuntutan ini tidak bersifat simbolis, melainkan konkret dan nyata. Pemuridan berarti kesiapan untuk menyerahkan segala sesuatu demi Kristus. Dengan mengaitkan perumpamaan ini dengan tema pengorbanan dan komitmen, saudara-saudari, Lukas ingin menanamkan pemahaman bahwa hanya mereka yang bersedia menghitung biaya dan tetap setia sampai akhir yang layak disebut murid Kristus. Perumpamaan ini menjadi pedoman praktis dan teologis bagi gereja untuk membangun komunitas yang berkomitmen penuh, siap menghadapi tantangan, dan setia dalam pengorbanan demi kemuliaan Allah. Jadi bagaimana gereja itu betul-betul siap menjadi murid Kristus, tidak setengah-setengah, begitu. Perumpamaan yang kedua, saudara-saudari, bahwasanya bisa kita lihat juga bagaimana perumpamaan raja yang berperang ayat 31 dan ayat yang ke-32, begitu. Perumpamaan tentang raja yang hendak berperang, saudara-saudari,
menjadi gambaran penting mengenai perlunya perhitungan dan kesiapan dalam perjalanan iman. Seorang raja yang bijaksana tidak akan sembarangan memulai peperangan tanpa terlebih dahulu menilai kekuatan pasukannya dan memperhitungkan peluang kemenangan begitu. Kita lihat tadi di dalam pembacaan firman Tuhan itu. Jikalau memang persiapannya tidak matang ataupun pasukannya kurang, lebih bagus menjumpai musuhnya untuk berdamai. Jika ia menyadari bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan lawan, ia akan mencari jalan damai sebelum konflik terjadi. Analogi ini mengajarkan bahwa menjadi murid Kristus menuntut penilaian realistis terhadap tantangan dan risiko yang dihadapi begitu. Dalam kehidupan Kristen masa kini, perumpamaan ini relevan untuk mendorong jemaat agar tidak meremehkan tantangan iman, melainkan mempersiapkan diri dengan hikmat, dengan doa dan ketekunan begitu. Dan setiap keputusan untuk mengikuti Yesus harus disertai kesiapan mental dan spiritual, sehingga ketika menghadapi ujian, orang percaya tetap teguh dan tidak mudah goyah. Jadi perumpamaan yang kedua ini mau menegaskan bahwa iman yang matang lahir dari kesiapan menghadapi realitas hidup. Bukan dari optimisme kosong, tapi realita kehidupan ini berani dia hadapi gitu. Perumpamaan raja yang hendak berperang juga menyoroti pentingnya evaluasi diri secara jujur sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup rohaninya. Dalam konteks budaya pada zaman Yesus, seorang raja yang gagal memperhitungkan kekuatan musuh akan menanggung malu dan kerugian besar. Demikian pula setiap orang percaya dipanggil untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh konsekuensi dari mengikut Kristus. Mengikut Yesus bukanlah keputusan yang diambil secara impulsif. Impulsif artinya saudara-saudari tidak dipikirkan sebab akibatnya. Dia bertindak tanpa berpikir begitu. Itu maksudnya impulsif di sini. Tetapi saudara-saudari berani mempertimbangkan dengan matang dan kesadaran akan harga yang harus dibayar begitu. Jadi bukan teori coba-coba untuk mengikut Kristus itu begitu. Tetapi harus berani membayar harga. Dalam kehidupan sehari-hari hal ini berarti setiap orang percaya harus siap menghadapi tantangan, bersedia pengorbanan dan bahkan penolakan demi kesetiaan kepada Kristus. Evaluasi diri yang jujur menjadi kunci agar perjalanan iman tidak henti di tengah jalan, melainkan bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang nyata. Dan juga saudara-saudari perumpamaan ini mengajarkan tentang hikmat dan strategi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan iman. Jadi seorang raja yang bijaksana akan mengatur strategi terbaik untuk menghadapi musuh. Demikian pula dengan orang percaya harus mempersiapkan diri dengan pengetahuan firman Tuhan begitu. Dengan doa dan juga dengan komunitas saling mendukung saudara-saudari. Tantangan iman tidak dapat dihadapi dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan mengandalkan pertolongan Allah dan hikmat yang diberikannya. Jadi yakinlah kalau kita dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Hal ini dapat diwujudkan melalui disiplin rohani kita dan juga bagaimana keterlibatan kita dalam pelayanan. Dengan demikian setiap orang percaya dapat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa bahwa Allah menyertai dan memampukan mereka untuk tetap setia sampai akhir. Jadi saudara-saudari, bahwasannya keterlibatan kita aktif dalam pelayanan itu juga dalam rangka menunjukkan bagaimana kita bersedia mengikut Yesus. Jadi mari kita lihat tugas pelayanan itu tidak hanya pendeta tapi juga jemaat dan juga para majelis, speaker tidak hanya menjadi berpusat kepada pendeta begitu. Tetapi pelayanan itu harus saling mendukung bersama.
Perumpamaan raja yang hendak berperang juga mau menekankan pentingnya kerendahan hati dan mengakui keterbatasan diri gitu. Seorang raja yang menyadari pasukannya tidak cukup kuat untuk menghadapi musuh akan mencari jalan damai, bukan memaksakan kehendak. Demikian pula orang percaya harus belajar untuk berserah kepada Allah dan mengakui bahwa tanpa pertolongan tidak akan mampu menghadapi tantangan hidup. Kerendahan hati ini menjadi dasar bagi pertumbuhan iman sejati. Karena hanya dengan mengandalkan Allah seseorang dapat mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan, dalam kehidupan setiap hari gitu saudara-saudari. Jadi kerendahan hati itu bisa diwujudkan melalui doa, melalui pengakuan dosa, melalui kesediaan untuk belajar dari pengalaman, serta nasihat orang lain gitu. Kita bisa rendah hati mendengarkannya. Saudara-saudari, melepaskan segala milik adalah menjadi kemerdekaan yang sejati sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang ke-33 itu dikatakan seperti ini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bahwa saya menegaskan bahwa syarat menjadi murid Kristus adalah melepaskan segala milik. Sebuah tuntutan yang menantang keterikatan manusia pada harta dan kenyamanan duniawi gitu. Dalam kajian yang lebih mendalam saudara-saudari bahwasanya pelepasan ini bukan hanya sekedar tindakan fisik, melainkan sikap hati untuk menempatkan Kristus di atas segala pemilikan dan ambisi pribadi. Yesus menyoroti bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat dicapai ketika seorang berani melepaskan segala sesuatu yang menghalangi totalitas penyerahan diri kepada Allah. Konsisten dengan pesan firman Tuhan yang menekankan kembalikan nilai-nilai duniawi, kemurahan hati, pengelolaan harta, dan kesiapan menghadapi tantangan iman menjadi ciri khas murid sejati. Itu saudara-saudari. Pengorbanan yang diminta bukanlah kehilangan tanpa makna, melainkan jalan menuju kebebasan dari belenggu dosa dan keterikatan duniawi. Dengan demikian saudara-saudari, pengorbanan dan kemerdekaan sejati dalam iman saling terkait. Hanya dengan menyerahkan segalanya kepada Kristus, seseorang dapat mengalami kebebasan rohani yang sejati dan hidup dalam damai sejahtera kerajaan Allah. Pelepasan segala milik yang diajarkan Yesus dalam Lukas 14 ayat 33 tadi bukan berarti setiap orang percaya harus hidup dalam kemiskinan mutlak, melainkan menekankan sikap hati yang tidak terikat pada harta benda saudara-saudari. Dalam kehidupan modern saat ini, godaan untuk menempatkan materi di atas segalanya sangat besar. Banyak orang mengukur keberhasilan dan kebahagiaan dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Namun Yesus mengingatkan bahwa harta duniawi bersifat sementara dan tidak dapat memberikan kepuasan sejati. Dengan melepaskan keterikatan pada harta, orang percaya dia ajak untuk menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup. Sikap ini saudara-saudari membebaskan hati dari kekhawatiran, dari iri hati, dan juga persaingan yang tidak sehat, serta membuka ruang bagi pertumbuhan rohani yang lebih mendalam. Bagaimana kita bisa melatih itu saudara-saudari, bahwasanya kita melihat orang lain bukan dari harta duniawi, tapi dalam harta surgawi begitu. Lebih jauh, saudara-saudari, pelepasan segala milik juga berkaitan dengan panggilan untuk hidup dalam kemurahan hati dan berbagi dengan sesama. Dalam Injil Lukas banyak sekali penekanan pada pentingnya membantu orang miskin, mengelola harta dengan bijaksana, dan tidak menimbun kekayaan untuk diri sendiri. Murid Kristus dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan sekedar menikmati berkat untuk diri sendiri. Dengan berbagi, seseorang belajar untuk tidak bergantung pada harta,
melainkan pada penyertaan Allah yang sejati. Kemurahan hati menjadi bukti nyata dari iman yang hidup dan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa kerajaan Allah hadir melalui tindakan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Saudara-saudari yang kekasih, saya akan mengakhiri bimbingan khotbah pada malam hari ini, yaitu dengan panggilan ketaatan total, yaitu dengan kita berani membayar harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus lewat komitmen, pengorbanan, dan kemerdekaan sejati dalam iman kita. Saudara-saudara yang kekasih, bahwasanya firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan bahwa mengikuti Yesus menuntut komitmen total, menuntut pengorbanan dan kesiapan untuk melepaskan segala keterikatan duniawi demi memperoleh kemerdekaan sejati dalam iman. Melalui perumpamaan membangun menara dan raja yang hendak berperang, Yesus mengajak setiap orang percaya untuk melakukan evaluasi diri secara jujur dan realistis sebelum mengambil keputusan menjadi muridnya. Jadi kita berani mengevaluasi diri secara jujur dan realistis. Apakah kita sudah betul-betul menjadi murid Yesus? Tuntutan untuk melepaskan segala milik bukanlah beban, melainkan jalan menuju kebebasan rohani dan damai sejahtera yang sejati. Ketekunan saudara-saudari dalam doa dan juga selalu meminta bimbingan Roh Kudus menjadi kunci dalam menghadapi tantangan godaan hidup ini. Maka firman Tuhan pada hari ini mengajak untuk merenungkan kembali prioritas hidup, menata ulang relasi dengan Kristus, dan berani menghargai pemuritan kita. Hanya dengan komitmen dan pengorbanan yang tulus, umat Allah dapat mengalami kemerdekaan sejati dan menjadi saksi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Akhirnya, panggilan untuk menjadi murid Kristus adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan penyerahan total kepada Allah. Setiap orang percaya diajak untuk menempatkan Kristus di atas segala hal. Di atas harta kita, di atas relasi kita di tengah-tengah keluarga, di atas segala ambisi-ambisi pribadi kita. Pengorbanan yang diminta bukanlah kehilangan tanpa makna, melainkan jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh sukacita. Dengan melepaskan segala keterikatan duniawi, seseorang akan mengalami kebebasan rohani yang sejati dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Inilah kemerdekaan sejati yang dijanjikan Kristus kepada setiap orang yang setia mengikutinya. Kiranya setiap jemaat ataupun kita pada malam hari ini dimampukan untuk menjawab panggilan pada malam hari ini dengan iman kita, dengan ketekunan kita, dan juga dengan kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Kita yakin ini saudara-saudari, kita berani mengevaluasi diri kita dengan jujur begitu, dengan realistis. Apakah kita sudah betul-betul menjadi murid Kristus yang sejati? Perlu kami sampaikan saudara-saudari, bahwasannya menjadi murid Kristus yang sejati itu terkadang kita harus berani menjalani kehidupan ini, memutar pikiran kita yang mungkin tersesat menjadi pikiran di dalam Kristus Yesus. Jadi ada 5 hal yang harus terus kita pertanyakan dalam keseharian kita, bahwasanya kita berani membayar harga menjadi murid Kristus begitu. Yang pertama saudara-saudari, kita harus merenungkan hubungan kita selalu dengan Tuhan setiap hari. Perenungan itu saudara-saudari kita bisa membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sebagaimana yang kita pelajari, apa yang harus ditinggalkan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Apa yang harus dipegang janji Allah. Apa yang harus terus-menerus
janji Allah yang harus terus diharapkan dalam kehidupan kita. Lalu kita berani mengevaluasi setiap malam gitu, hubungan itu dengan Tuhan dengan segala kerendah hatian. Lalu kita, saudara-saudari, masuk kepada tahap yang keempat, kita memilih gitu dari segala pikiran-pikiran Kristus yang ada di dalam kehidupan kita begitu, dan memutuskan apa yang harus kita terus ikuti di dalam kehidupan kita dalam membayar harga. Biarlah saudara-saudari, perenungan pada malam hari ini menguatkan dan meneguhkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu Tuhan yang bisa kami renungkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan firman ini menjadi firman hidup, tidak hanya 1000 tahun yang lalu berkuasa,